Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau belajar pada pagi hari ini. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Apa yang hendak Tuhan sampaikan. Bapak Ibu bisa ambil tempat yang ternyaman. Bisa senderan. Ambil posisi yang ternyaman. Kita rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menikmati Tuhan bersama-sama. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sudah hampir setahun penuh kami lewati hari demi hari. Ada tawa, canda, air mata. Tuhan izinkan kami untuk melewati hampir 1 tahun penuh. Tuhan bawa kami sejauh ini. Tuhan tempatkan kami di sini. Kami bersyukur Tuhan. Di belahan dunia, semua orang merayakan Natal. Kami pun merayakan Natal. Namun bukan hanya merayakan Natal, tapi lebih lagi, Tuhan mau mengajar kami tujuan Engkau hadir di bumi ini. Bukan hanya menyelamatkan kami, tapi lebih lagi, sebab Bapa punya kehendak. Bapa punya keinginan sejak zaman kekekalan yang lampau, yang berkenaan dengan putranya Yesus Kristus. Di momen seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita merenungkan apa makna Natal di dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi. Apakah mengenai Natal dengan sebuah pengertian bahwa Ia telah lahir, atau bahkan lagi, untuk apa Ia lahir? Untuk apa Yesus hadir di bumi ini? Dengan cara mengosongkan diri dari kealahannya dan mengambil rupa sebagai manusia. Ketika murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus, "Guru, di manakah Engkau tinggal?" Yesus berkata,
burung ada sarangnya, serigala ada lubangnya. Tetapi anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Sesudah itu mereka pun bermalam di rumah Yesus yang disebut Kristus. Apa tempat meletakkan kepala yang Yesus maksudkan? Yesus butuh tubuh untuk melakukan kehendak Bapa. Ketika hari Pentakosta tiba, murid-murid berkumpul di sebuah loteng. Kemudian Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Katanya, "Terimalah Roh Kudus." Kemudian murid-murid mulai berbahasa asing. Mereka berkata-kata dengan bahasa orang lain. Di sanalah Yesus memiliki tubuh. Tubuh yang Yesus maksudkan ialah gerejanya. Bapak, Ibu, dan saya pagi hari ini adalah gerejanya, adalah tubuhnya. Sudahkah orang lain melihat Yesus yang adalah kepala dari dalam kehidupan kita? Sudahkah Yesus terpancar dari kehidupan kita? Sudahkah kepala itu nampak dari kehidupan kita? Pagi hari ini kita belajar merenungkan firman Tuhan dan menikmati kebersamaan, tenggelam dalam kasih Allah, tenggelam dalam kasih ilahi. Bebaskan dirimu, letakkan semua pikiran, beban-beban pikiran, letakkan di luar pintu rumahmu beban-beban itu. Beban keluarga, beban pelayanan, beban ekonomi, beban pekerjaan, apapun bentuk beban-beban itu, letakkan di luar pintu rumahmu dan masuklah tanpa membawa beban apa-apa. Bahkan beban-beban doa, letakkan di luar pintu rumahmu. Mari kita masuk seperti seorang anak kecil yang tidak membawa apa-apa, untuk tenggelam dalam hadirat Tuhan, untuk tenggelam dalam kasih-Nya, diperbarui dalam kasih-Nya, diperbarui dalam cintanya. Sebab cintanya begitu menggelora, cintanya begitu besar. Seperti nyala api yang tidak terpadamkan, cintanya menggelora.
bukan tanpa alasan. Ia cemburu. Dicemburuinya roh Bapak Ibu dan saya bukan tanpa alasan. Mari kita datang pada pagi hari ini dengan bertelanjang, apa adanya, datang ke hadapan Allah dengan apa adanya. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Tuhan, Engkau melihat keadaan kami, Engkau melihat diri kami apa adanya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Bila pagi hari ini kami ingin merasakan kasih-Mu, kami ingin merasakan Engkau ya Tuhan. Bawa kami masuk dalam tempat peristirahatan-Mu. Dan baringkan kami di tepi aliran sungai yang berumput hijau, agar semua bangsa melihat kami seperti pohon Tuhan yang tidak pernah merasa kering, yang tidak pernah tidak berbuah. Sehingga mereka menyebut kami pohon terbatin Allah. Sekalipun badai datang, angin ribut, namun kami mau Tuhan untuk terus mengucap syukur untuk segala hal yang Engkau izinkan. Kami mau setuju Tuhan dengan apa yang Tuhan rancangkan. Sekalipun Bapak Ibu sudah hadir pada pagi hari ini, sebab pesannya pada pagi hari ini, jika ada di antara kita siapapun orangnya yang datang dengan kelemahan tubuh, mata pada bagian kanan seperti berdenyut, merasakan pusing di kepala depan bagian kanan, siapapun orangnya di antara kita, izinkan saya berdoa bagi pribadi ini yang datang dengan kepala atau dengan mata sebelah kanan yang berdenyut, yang sakit, yang tidak sehat. Pegang bagian yang sakit. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu, bagi pribadi ini. Ya Tuhan, kami bersyukur dan kami setuju Tuhan apa yang Engkau rancangkan, apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau.
jika Tuhan berkenan, maka jadilah pulih saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kesembuhan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Allah sumber keselamatan kami, sumber kesembuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau bawa sejauh ini, agar kami keluar dari kegelapan, dan Engkau membawa kami masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur kalau kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab begitu banyak manusia yang dengan segala kepandaiannya tidak bisa percaya, tidak bisa merasakan, tidak bisa bersentuhan dengan Roh-Mu secara pribadi, bahkan menyangkalimu. Tetapi kami boleh bersyukur Engkau mewahyukan diri-Mu sendiri bagi kami, sehingga kami boleh percaya bahwa Engkau telah datang 2000 tahun yang lalu sebagai manusia. Engkau hadir sebagai manusia untuk melakukan kehendak Bapa yang dirancangkannya sejak azali. Engkau mati di kayu salib, mengangkut semua dosa dan kejahatan manusia. Darah yang tercurah dan tubuh yang terpecah menjadikan bukti abadi bagi kami ya Tuhan, bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Kami percaya Engkau bangkit pada hari yang ketiga menjadi Roh pemberi hidup, masuk ke dalam kami sebagai hidup yang kekal, yang kami boleh terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana Engkau akan datang kembali untuk menjadi hakim di atas dunia ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami yang percaya kepadamu, bahwa kami selama-lamanya menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dunia boleh tidak percaya dengan segala perkara, namun kami mau katakan di hadapan-Mu, kami percaya Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami perlu firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Ajari kami segala perkara
yang menjadi isi hatimu, supaya kami hidup menggenapkan apa yang Engkau mau. Bukan kami sibuk melakukan segala perkara yang tidak berguna, tetapi kami boleh berbuah, Tuhan. Karena pada satu kali kelak, segala-galanya akan kami tinggalkan di dunia ini. Tapi buah itu kami bawa ke sana. Buah itu adalah Kristus dalam hidup kami, yang selalu menjadi kenikmatan, menjadi sesuatu yang dapat kami kecap dan nikmati di dunia ini. Dan itu menjadi kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami tundukkan hati dan jiwa kami pada pagi hari ini. Kami mau belajar bersama-sama. Kami mau mengenal firman Tuhan. Kami mau bersentuhan dengan Engkau sendiri, Tuhan, sebagai roh dan firman yang hidup. Bukan dengan huruf-huruf yang mati, yang menjadi pengetahuan belaka. Tapi kami mau kenal Engkau ya Tuhan, sebagai kuasa kebangkitan. Mengerti kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Mengenal Engkau dalam persekutuan yang membunuh manusia lama kami, menghidupkan manusia baru kami. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah pada pagi hari ini. Kami mau tundukkan hati dan jiwa kami. Kami sambut firman. Rahmati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang mengajar kami. Roh Kudus yang membawa dan memberi terang di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam berkat nama Yesus yang ajaib, Bapa yang kekal. Kami mau alaskan persekutuan pada pagi hari ini dengan iman kami kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam masa karismatik, di mana baptisan Roh Kudus sangatlah mudah. Dari peristiwa Yesus hadir di bumi ini hingga saat ini disebut masa Roh Kudus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka kuasa Allah tercurah melalui penyembahan. Roh Kudus turun menyelimuti. Jika begitu mudah, mengapa kita harus melakukan persiapan berlama-lama? Sangkali dirimu dan pikulah salib. Izinkan Roh Kudus membersihkan kedagingan di dalam hidupmu, dalam hatimu.
sampai benar-benar bersih dari semua keinginan manusia lama. Buka hati, izinkan Roh Kudus membersihkan hatimu, membersihkan dirimu dari rasa angkuh, ingin tampil, mempromosikan diri sendiri di depan manusia. Perasaan suka kecewa, perasaan marah, geram, amarah, dengki, perasaan curiga, ingin dihargai, selalu mencari kebahagiaan. Izinkan Roh Kudus membongkar isi hatimu. Izinkan Roh Kudus membebat luka hatimu. Tenanglah dan dengarkanlah ketika Roh Kudus memanggil Bapak Ibu dengan sebutan anak yang terkasih. Layaknya seorang ibu, layaknya seorang mama yang ingin memeluk putra dan putrinya. Roh Kudus tahu kesesakan hatimu. Ia tahu pergumulan hidupmu. Ia tahu kesedihan hatimu. Ia tahu teriakan hatimu. Izinkan Roh Kudus memelukmu. Ia tahu setiap pergumulan hidupmu. Ia ada di sana. Ia ada di dalam sepanjang usiamu. Ia ada di sana ketika kita menangis, ketika kita bimbang, kita khawatir. Ia ada di sana. Katakan seperti ini. Katakan seperti ini. Roh Kudus, saya perlu Roh Kudus. Saya ingin merasakan hadir-Mu saat ini, sekarang ini. Peluk saya Roh Kudus. Seperti seorang anak yang dipeluk ibunya. Seperti seorang anak mendapatkan pelukan dari ibunya. Buka hatimu Bapak Ibu. Izinkan
roh itu mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Mengobati rasa rindu. Mengobati rasa kesendirianmu. Terus rasakan. Saya melihat ada di antara Bapak Ibu yang dibawa saat ini ke masa lalu. Selesaikanlah apa yang harus diselesaikan. Rasakan kasihnya. Rasakan rohnya menuntun. Rasakan kasihnya yang memulihkan. Ia ingin memberikan kepada kita kuasa untuk mengenal kuasa kerajaan Allah. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, dibersihkan dengan air hidup, yakni firman Tuhan, maka kita berhak menerima baptisan Roh Kudus yang dijanjikannya. Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun dulu tidak mengenalnya, tapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 33 menuliskan, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Di kelas-kelas pemuridan, kita banyak sekali belajar tingkatan dalam alam roh mengenai baptisan Roh Kudus. Tingkatan pengertian seorang pada saat ini mengenai baptisan Roh Kudus sangat menentukan aktivitas mereka di dalam kehidupan sehari-hari. 2 Korintus 6 ayat 6 menuliskan,
dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ada orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus dan ia tinggal di bawah kaki salib Yesus untuk menangisi dosa-dosanya terus-menerus. Kesadaran mereka masih di dalam level dosa dan kebutuhan akan pemurnian. Mereka masih terus-menerus berusaha untuk menang dari dosa-dosa mereka dan berjuang untuk memiliki hati yang murni. Tetapi ada pula yang langsung naik ke atas di daerah kediaman Allah dan mewarisi kuasa kebangkitan. Karena pengetahuan rohaninya telah mencapai tingkat kesadaran bahwa semua kuasa telah diberikan dan telah tinggal di dalam jiwanya. Kita belajar di kelas-kelas pemuridan sebuah perbedaan antara hukum kasih karunia dengan hukum Taurat. Seseorang dibenarkan melalui hukum Taurat karena ia melakukan. Namun seseorang dibenarkan oleh hukum kasih karunia karena percaya. Jadi mana yang hendak Bapak Ibu pilih? Dibenarkan karena melakukan atau dibenarkan karena percaya? Mereka yang hidup di bawah Taurat, mereka yang selalu berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka selalu berusaha menyucikan dosa-dosa mereka dan menangisi dosa-dosa mereka. Namun mereka yang berada di bawah hukum Kristus tidak lagi berusaha untuk membersihkan diri. Namun lebih lagi, ia mempertahankan dirinya dalam kekudusan. Kesadaran tahta anugerah Tuhan dan kuasa kesadaran kemenangan sangatlah mutlak, yakni posisi di mana mereka dapat merasakan apa yang Yesus rasakan.
izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan, bantu kami umat-Mu ini. Bantu jemaat-Mu ini Tuhan. Satu persatu. Agar mereka dapat merasakan Roh Kudus. Agar mereka dapat merasakan aliran itu mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Agar mereka peka dengan kuasa Roh Kudus. Singkapkan Tuhan setiap selubung-selubung yang menutupi mata hati mereka. Terbuka saat ini. Mulai saat ini terbuka setiap selubung-selubung yang menutupi mata hati mereka. Mata batin, mata lahiriah, mata roh mereka disingkapkan. Sehingga mereka mudah sekali melihat kemuliaan Allah. Mudah sekali merasakan hadirat Tuhan. Namun bukan kehendak-Ku yang jadi ya Tuhan. Melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras. Bapa di surga, aku datang kepadamu melalui ilham dan bimbingan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku panjatkan di dalam iman doa-doa ini. Pengakuan, pernyataan-pernyataan, dan perintah-perintah. Dan aku mengucap syukur karena Engkau mengabulkan dan menolongku untuk memiliki bagian ini daripada warisanku dalam Engkau, dan juga melepaskan aku dari ikatan-ikatan, karena aku sudah mengalahkan iblis dengan anak domba Allah, dengan perkataan kesaksianku, dan aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia, di dalam daging, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku, dan bangkit lagi dari maut. Sekarang saya mengakui bahwa Engkau ada di dalamku, sudah bangkit dari maut. Aku percaya bahwa darah-Mu menyucikan aku dari segala dosa. Terima kasih Tuhan atas penebusan dan penyucian dan pembenaran
atas diriku oleh darah-Mu. Bapa, aku mengakui bahwa aku tidak mengasihi dan membenci beberapa orang. Bahkan ada perasaan dalam diriku tidak mau mengampuni. Aku mohon Bapa, ampuni aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tolonglah aku untuk dapat mengampuni mereka semua yang sudah pernah melukai hatiku dan membangkitkan amarahku. Sekarang aku mengampuni mereka. Sebutkan nama mereka satu persatu jika ada. Orang-orang yang sangat melukai Bapak Ibu, orang-orang yang membangkitkan amarah Bapak Ibu. Sebutkan nama mereka satu persatu di depan Tuhan. Roh Kudus, ingatkan mereka. Ingatkan jemaat-Mu ini, Roh Kudus, untuk nama-nama yang telah membangkitkan amarah yang sulit sekali diampuni. Mari sama-sama kembali katakan, Bapa, aku juga mohon supaya Engkau mengampuni orang-orang ini dan berkatilah mereka. Sekarang aku mengampuni diriku sendiri dan aku menerima diriku sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, aku menyangkali, memutuskan, dan melepaskan diri dari segala penguasa yang berasal dari iblis, oleh ibu, ayah, nenek moyang, bahkan dari pasangan hidupku atau orang lain yang hidup atau mati, yang di waktu lampau dan sekarang pernah atau telah menguasai atau mengontrol diriku dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan atas kelepasan ini. Aku juga bertobat dan minta ampun jika aku sendiri sedang atau pernah menguasai atau mengontrol orang lain dengan cara yang salah. Aku mengaku bahwa tubuhku adalah bait daripada Roh Kudus, ditebus, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu iblis tidak ada tempat lagi di dalam diriku, dan iblis tidak berkuasa lagi atas diriku karena darah Yesus. Bapa, saya menolak ketidakpercayaan atau keraguan-raguan. Karena itu sebagai bentuk dosa,
dan mohon agar Engkau mengampuni saya dari dosa keraguan-raguan. Bapa, saya datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Saya tahu bahwa kesombongan adalah suatu kekejian di hadapan-Mu. Mata yang angkuh, lidah yang berdusta, tangan yang mencurahkan darah yang tidak bersalah, hati yang merencanakan hal-hal yang jahat, kaki yang selalu mencari kerusuhan, seorang saksi yang berdusta, dan seorang yang menabur kerusuhan di antara saudara-saudara adalah 7 hal yang merupakan kekejian bagimu. Bapa, saya menolak hal-hal ini dan berpaling dari semua itu. Saya merendahkan diri di hadapan-Mu dan saya datang sebagai seorang anak kecil kepada Bapa. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Biarlah semua murid-murid, semua yang hadir pada pagi hari ini menjadi lapar dan haus akan Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Kita telah mengerti bahwa sekarang bukan masanya merindukan urapan-urapan di atas daging, tetapi merindukan hati Kristus secara pribadi. Tuhan segera turun dan memenuhi rumahnya, baitnya, dengan cara yang dahsyat. Dan sejak itu, maka kita tidak kekurangan apapun lagi. Saya merasakan dari Bapak Ibu yang pada pagi hari ini datang, dengan sakit di bagian punggung. Siapapun yang datang pada pagi hari ini, di bagian punggung merasa ngilu, merasa nyeri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit di bagian punggung, di bagian tulang belakang. Bapak, saya tahu Bapak mendengarkan doa saya dan menjawabnya. Jika kehendak-Mu Bapa, biarlah nyeri di bagian punggung itu hilang, dan jadilah pulih dan merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit punggung juga bisa disebabkan oleh beban-beban, beban pelayanan, beban keluarga, apapun bentuknya. Maka lepaskan, relakan salib Kristus yang mengambil alih atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mengalami banyak hal, pengalaman-pengalaman yang belum pernah kita alami. Saya berdoa Bapak Ibu akan mengalami hal-hal supernatural dari hari ke hari. Mari Bapak Ibu,
kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini, kita mau mengangkat tangan kita dan menyatukan hati kita di depan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalanilah hari ini dengan pengurapan yang baru, pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh yang Kudus. Damai, sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kali. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami menyatukan hati kami berdoa dan mengucap syukur. Gereja Tuhan yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.